USG, yaitu dengan APKL, kemudian saya lanjutkan dengan analisis USG, dan kemudian saya analisis menggunakan Fishbone. Dari hasil itu maka saya temukan untuk prioritas yang saya angkat adalah kesulitan murid dalam elemen membaca aksara Jawa. Melalui analisis Fishbone ditemukan beberapa penyebab. Yang pertama, guru dan siswa belum maksimal. Kemudian kedua, pembelajaran masih konvensional. Dan yang ketiga, medianya belum interaktif. Dan untuk lingkungan sendiri belum mendukung budaya literasi berbahasa Jawa. Oleh karena itu, untuk menjawab isu tersebut, saya kemudian mengambil langkah-langkah, yaitu dengan 6 langkah, yaitu yang pertama konsultasi, identifikasi, analisis, pengembangan, uji coba, evaluasi, dan revisi. Kemudian untuk matrik kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan, kemudian mengidentifikasi kendala belajar, kemudian menganalisis kebutuhan media, kemudian yang keempat mengembangkan media interaktif, yang kelima melakukan uji coba media kepada siswa khususnya kelas 7. Yang keenam adalah melakukan evaluasi dan revisi dari hasil uji coba tersebut, sehingga menghasilkan output yaitu berupa saluran Instagram tentang pembelajaran aksara Jawa berupa gambar, video, dan reels, termasuk di dalamnya adalah live streaming Instagram. Untuk jadwal kegiatan saya lakukan yaitu mulai tanggal 15 Oktober tahun 2025 hingga 25 November 2025 dengan 6 tahap kegiatan yang sudah saya susun rapi dalam jadwal kegiatan. Untuk kendala yang mungkin terjadi dan solusi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, jadwal mentor dan sekolah yang padat saya antisipasi dengan komunikasi secara daring dan Ya, secara saya kira sudah daring cukup. dan penjadwalan. Sudah cukup. Masalah kendala itu nanti akan paling satu perubahan ya. Jadi Oke. yang terpenting tadi pengidentifikasian tentang isu-isu tadi. Be. Saya Ya. kira itu Mbak Teri- Amri Setiawati. Terima Baik, kasih Bapak selanjutnya Mustafirin atas kesempatannya. Bapak mentor. Tadi Asmoni siapa? Bapak Fahru Rozi. Pak Rozi. Nggih. Assalamualaikum Pak Rozi. Itu di non-screen Mas. Oke. Waalaikumsalam. Enggak. Ya. Nggih. Oke, Waalaikumsalam Pak Rozi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo Eh, Pak Farozi selaku mentor kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk Suaranya kurang keras. kurang keras ya. Sebentar. Sudah ya? Sabar Sampun. Bapak. Sampun nggih. Oke. Sudah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari moderator dan penguji. Yang perlu kami sampaikan bahwa memang di MTS Negeri 5 Magelang itu untuk pembelajaran bahasa Jawa masih konvensional. Dengan adanya CPNS baru ini harapannya bahwa pembelajaran akan semakin baik. Nah, di sini dari hasil konsultasi yang bersangkutan sudah menyiapkan bagaimana cara pembelajaran bahasa Jawa yang lebih baik. Di antaranya adalah bagaimana cara membaca dan sebagainya. Namun dalam hal ini harapan kami bahwa selesainya kegiatan ini, selesainya latsar ini kegiatan tetap dilaksanakan dan bisa bekerja sama dengan pihak perpustakaan yang mana di perpustakaan MTS Negeri Magelang ini sedang rame-ramenya menggalakkan literasi. Nah, nanti dengan literasi yang dikembangkan di perpustakaan ini masukkan materi-materinya ya, teknik-teknik bagaimana membaca dan selanjutnya nanti setelah anak bisa membaca dengan baik aksara Jawa juga bagaimana nanti menulis. Nah, ini kemarin pada saat berkomunikasi dengan saya itu kan salah satu diantaranya adalah nanti akan mewujudkan uh, suatu buku panduan bagaimana membaca dan menulis aksara Jawa kepada anak-anak sehingga warisan budaya ini akan tetap langgeng dan anak-anak memahami apa itu huruf Jawa, bagaimana membaca dan bagaimana filosofi dari tulisan-tulisan huruf Jawa ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matun pun Pak Farozi, masukan-masukan.
Baik, langsung mawon Bapak Penguji, Bapak Dr. Salim Wajdi. Monggo kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini Mbak Amrih ya. Eh, ada tiga hal. Kenapa Anda menggunakan media interaktif itu? Seberapa optimis Anda bahwa media ini akan berhasil? Terus, tolong dong jelaskan bentuk dari media interaktif yang seperti apa. Itu saya kira yang terakhir, seberapa optimis bahwa media ini akan berhasil. Itu tadi sudah ya. Saya kira itu aja, 3 pertanyaan itu, Mbak Amri. Monggo Mbak Amri. Monggo, Terima Pak kasih Mbak Amri. Bapak Wasdi atas pertanyaannya. Ada 3. Yang pertama adalah kenapa interaktif? Karena dengan media interaktif itu siswa dapat berkomunikasi secara langsung, untuk berkonsultasi secara langsung juga, khususnya dalam membaca aksara Jawa dengan ragam tulisan bahasa Jawa yang sangat banyak ini, sehingga siswa perlu diajak untuk berinteraksi langsung dan juga berkonsultasi langsung. Selanjutnya, untuk seberapa optimisnya, saya optimis Bapak. Insya Allah dengan adanya media interaktif ini, nanti siswa bisa lebih tertarik dengan tulisan aksara Jawa yang memang pada saat ini tulisan aksara Jawa ini sudah tidak digunakan secara praktis, sehingga merupakan sesuatu yang kuno, sehingga dengan interaktif ini saya berharap siswa dapat lebih menyenangi atau menyukai belajar aksara Jawa. Selanjutnya, untuk jelaskan medianya. Medianya ini yang pertama, kemarin ketika berkonsultasi saya ingin membuat buku, namun saya selaraskan kembali dengan visi misi madrasah yang ternyata di situ tertuang bahwa harus adanya kaitannya dengan teknologi, sehingga saya mengubah buku itu menjadi tayangan di Instagram, yang mana di Instagram tersebut berupa gambar atau visual, dan juga bisa video, atau bahkan bisa saluran langsung atau live streaming Instagram, sehingga di situ bisa lebih lengkap lagi. Nah, untuk eh, kertas-kertasnya atau visualnya itu nanti bisa saya print menjadi buku Bapak, sehingga itu sudah 3 in 1 Pak, sekali tepuk tapi beberapa site atau beberapa media bisa saya buat di situ. Begitu Bapak untuk yang bisa saya jelaskan mengenai rancangan aktualisasi saya. Satu lagi Mbak, jika ini nanti berhasil, sebenarnya media ini untuk apa? Apa hanya untuk biar agar anak senang, atau biar prestasinya naik, atau hasil belajarnya naik, atau jenengan mau membentuk seperti apa sih sebenarnya yang dari media ini? Terima kasih. Dari media ini tentu saya membentuk budaya belajar, ya Bapak. Budaya belajar, sehingga dengan budaya belajar yang naik itu tadi, siswa otomatis untuk prestasi belajar di sekolahnya pun juga ikut naik. Begitu. Sekaligus saya bisa mengenalkan budaya yang memang sudah tidak terpakai kembali, nggih, Pak. Itu kan untuk aksara Jawa ini jarang sekali digunakan, sehingga dengan adanya media, melalui media sosial yang dapat diakses oleh siswa, saya berharap untuk aksara Jawa ini bisa ngeremboko, Pak, dalam istilah bahasa Jawanya. Begitu, Bapak. Ya, kata kuncinya budaya belajar ya, budaya J, Bapak, belajar. budaya belajar. Oke, ya karena memang tertinggi itu memang nanti dijelaskan sebenarnya untuk meningkatkan budaya belajar itu media apa yang paling tinggi. Kan kalau apa visual atau audio visual itu yang dijelaskan, sehingga kamu memilih media interaktif itu. Saya kira itu, moderator. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih, Bapak. Oke, matur nuwun Bapak Dr. Salim Wajdi. Ini tadi ya, masukan dan kritikan nanti bisa diteruskan dalam rangka laporan aktualisasi. Gitu Mbak Amri Setiawati, dan juga matur nuwun pada Pak Fahru Rozi. Mekaten saya atas nama Budeka Semarang mengucapkan jaya kumu khairan ahsana jaya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya undur diri, Oke, Pak. matur nuwun Pak Fauzi. Selanjutnya yang nomor 5, peserta nomor 5 kami panggil Mas Agus ya. Itu siapa nomor 5? Saya Bapak Siapa? Oh, Abdi Putri nggih, Mbak Abdi Rasekan. Putri Brilianti. Untuk Nggih, mentornya sudah datang? sudah Pak. Ini Siapa? Pak Teguh. Pak Teguh. Oke. Assalamualaikum Pak Teguh. Oh, Teguh Wijanarko nggih. Karena di Widya Iswara juga ada Pak Teguh itu. Ya, makanya ini saya panggil Pak Teguh. Ngoten. Baik, Assalamualaikum Pak Nggih. Teguh. Oke. Baik, sebelum nanti Pak Teguh memberikan penguatan-penguatan, Wa'al. nggih. Monggo Mbak Abdi Putri Brilianti kepadanya dipersilakan. Nggih, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustafirid selaku coaching, Bapak Teguh mentor, dan Pak Wasti sebagai penguji. Di sini rancangan aktualisasi saya mengangkat judul pemanfaatan Google Site dalam pembelajaran matematika materi trigonometri di MAN 1 Kota Pekalongan. Di mana di sini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan di mana jadi guru di sini harus mampu merancang pengalaman belajar yang relevan dengan minat dan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang menarik. Berdasarkan hasil observasi di Langsung. madrasah, nggih. Jadi di sini ada Langsung isu. Nggih, Pak. Isunya di sini ada 5 isu yang saya angkat. Yang pertama di sini saya analisis dengan menggunakan teknik APKL. Ada kurangnya pemanfaatan Google Site dalam pengorganisasian bahan ajar di MAN 1 Kota Pekalongan, kemudian ketidakseimbangan jumlah guru ASN di MAN 1 Kota Pekalongan, rendahnya tingkat kedisiplinan beberapa guru ASN di MAN 1 Pekalongan, kemudian ada rendahnya motivasi belajar murid kelas 10 MAN 1 Pekalongan dalam mengikuti pembelajaran matematika, kemudian ada minimnya inovasi dalam penyusunan perangkat pembelajaran sebagian guru di MAN 1 Kota Pekalongan. Setelah itu ternyata didapatkan 3 isu utama, yaitu tentang kurangnya pemanfaatan Google Site dalam pengorganisasian bahan ajar di MAN 1 Pekalongan, dan yang nomor 3 dan nomor 4 ini. Kemudian ketiga isu tersebut saya lanjutkan menganalisis dengan menggunakan teknik USG, dan ternyata setelah dianalisis dengan teknik USG ini mendapatkan isu yang pertama, yaitu kurangnya pemanfaatan Google Site dalam pengorganisasian bahan ajar di MAN 1 Kota Pekalongan. Kemudian dari situ saya menganalisis penyebab isu dengan menggunakan diagram fishbone dengan kategori 4M ini, dari sumber daya manusia, bahan baku, metode, dan lingkungannya, sehingga ditemukan sumber-sumber permasalahan yang menyebabkan isu kurangnya pemanfaatan Google Site dalam pengorganisasian bahan ajar di MAN 1 Kota Pekalongan. Adapun materi kegiatan yang nanti akan saya lakukan selama aktualisasi ini, di sini ada 6 kegiatan. Yang pertama ada berkonsultasi dengan mentor mengenai rancangan kerja. Tahapan kegiatannya nanti ada menyiapkan bahan konsultasi, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian menyusun rancangan kerja yang sudah disetujui mentor. Nanti outputnya di sini ada dokumen rancangan kerja, foto dengan mentor, dan notulen hasil diskusi, kemudian ada susunan rancangan kerja yang sudah disetujui oleh mentor. Kemudian tahap kedua yaitu saya melakukan identifikasi awal pemanfaatan Google Site ini terhadap siswa. Jadi di sini saya menyusun angkat identifikasi awal pemanfaatan menggunakan Google Form, pertanyaan-pertanyaan tentang
pemanfaatan Google Site itu, kemudian nanti saya bagikan link itu kepada siswa. Nanti siswa akan mengisi angket tersebut melalui Google Form, kemudian nanti saya akan menerima hasil surveinya. Dari situ nanti akan saya olah hasil survei atau hasil angket yang sudah diisi oleh siswa. Dari situ nanti saya, Kegiatan 3 sama kemudian tahapan kegiatan aja. yang ketiga yaitu merancang konten dan menu dalam Google Site. Jadi saya nanti membuat halaman Google Site, saya rancang dengan semenarik mungkin dan mencari atau menentukan konten-konten materi-materi yang akan saya input ke dalam Google Site. Kemudian yang keempat, mengembangkan Google Site materi trigonometri itu, jadi nanti diinovasikan lagi di situ. Kemudian setelah itu saya lakukan uji coba. Jadi setelah Google Site itu terbentuk, saya saat pembelajaran di kelas akan saya uji cobakan ke siswa di kelas. Kemudian setelah itu yang keenam nanti melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah tadi pemanfaatan Google Site di kelas, nanti saya buat angket lagi tentang pemanfaatan Google Site itu. Apakah ada pemanfaatan bagi siswa atau bagaimana, nanti seperti itu Bapak untuk tahapan kegiatannya. Oke, sekian dari saya, itu untuk pemaparan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdi, matur nuwun. Monggo Bapak Mentor, mohon Pak Teguh masukan-masukan penguatannya untuk Mbak Abdi Putri, harapannya supaya menjadi kafah hasil rancangannya. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan penguatan kepada Ibu Abdi Putri Brilian. Ya, alhamdulillah Ibu Abdi Putri Brilian koordinasi dengan kami sangat baik, ya, melihat masalah-masalah di madrasah kami, sehingga muncullah ya permasalahan yang bukan ya pembelajaran dengan Google Sites. Ini memang untuk pelajaran matematika itu kan pelajaran yang penting. Kemudian dari Bu Abdi itu melakukan pengembangan penggunaan Google Sites, ya kami mensupport karena memang pembelajaran matematika itu sangat penting sehingga harus berinovasi agar siswi kami ya selain menggunakan pembelajaran yang konvensional yang memang terasa lebih dekat, tetapi memang harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga harus memang betul-betul lebih kreatif agar siswa itu paham. Dan juga dengan adanya pembelajaran dengan Google Site pada mata pelajaran matematika ini diharapkan itu mampu meningkatkan akses bagi siswa terhadap materi, sehingga materi yang didapat itu lebih banyak ya, sehingga siswa kami mampu bersaing ya, khususnya pelajaran matematika ini untuk bisa diubah dan lain sebagainya. Namun harapan kami kepada Ibu Abdi ya tidak hanya di materi trigonometri saja, tetapi ya lebih banyak lagi, sehingga pembelajaran itu lebih luas. Mungkin seperti itu dan dikembangkan lagi, Bu, ya. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Teguh. Monggo langsung Bapak penguji, Bapak Dr. Salim Wajdi, kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya panggil Mbak Putri aja lah ya. Masih muda Bisa masanya. dengar ada Putri. Oke. Masih 17 tahun setengah. Pemanfaatan Google Site. Ya. Google Site. Ini untuk apa? Pemanfaatan ini. Ini yang belum Anda jelaskan.
Apakah Sudah. untuk tadi peningkatan hasil belajar, apa minat belajar, atau budaya belajar, atau prestasi belajar? Itu yang belum dijelaskan. Tapi memang dari judul, ini kan sebenarnya kayak hanya satu variabel. Kayak hanya satu variabel. Nah, nanti kalau memang untuk budaya belajar atau untuk hasil belajar atau untuk prestasi belajar, apa namanya, harus ada indikator-indikatornya, kan begitu. Itu ya matematika ya, makin tekun Oke, makin Bapak. tidak karuan itu. Oh, singkatannya itu ya, makin Oke. tekun, Iya. makin tidak karuan matematika. Nanti saya Oke, hafalkan, saya buat bahan ceramah nanti. Gitu. iya. Gitu Mbak Putri, karena ini persoalan Oke. logika ya, logika dan indikator-indikator Oke. yang sudah sangat pasti. Ya, saya dulu ngajar statistik, jadi saya agak sedikit paham. Itu, makasih. Oke, Silakan Mbak Bapak. Putri jelaskan. Oke. Oke. Baik, saya jelaskan. Jadi di sini fokus saya sebenarnya karena ini juga nanti untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mempermudah proses pembelajaran siswa ya Pak. Jadi selama ini untuk sumber belajar itu kan sebenarnya banyak. Ada yang dari buku paket, ada yang LKS, ada guru yang punya PowerPoint, ada yang guru punya Google Drive gitu ya, tapi itu terpisah-pisah, tidak dijadikan satu tempat yang utuh. Jadi kebanyakan nanti siswa itu sulit untuk mencari materi lagi. Materi ini yang kemarin di mana? Kadang dikirim lewat WA gitu ya. Jadi untuk di sini saya mengondisikan agar materi-materi tersebut entah itu LKPD dan lain sebagainya tersimpan dalam satu wadah yang utuh, jadi materi yang sudah disampaikan juga ada di situ, video pembelajaran juga ada di situ, jadi diharapkan nanti siswa apabila masih kurang paham dengan materi itu, nanti akan bisa mengulang-ulang, membuka dengan mudah dengan tampilan yang ada di Google Drive itu. Mereka bisa membuka kapan saja, di mana saja, jadi di situ nanti diharapkan mereka juga akan semakin tertarik gitu ya Pak dengan matematika, kemudian merasa mudah. Apabila kurang paham nanti mereka bisa mengulang lagi. Jadi di tempat satu wadah utuh itu mereka bisa belajar lagi dan di situ juga nanti saya sisipkan kuis interaktif yang bisa dikerjakan berulang-ulang gitu Bapak. Ya, Anda baru menjelaskan seberapa pentingnya Google Site. Ya, pertanyaannya adalah untuk apa? Kalau ini penting, betul ini penting. Tapi untuk apa penting ini? Pentingnya. Jadi Anda belum Untuk menjelaskan. menumbuhkan minat, untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Oke, ya itu harus menjelaskan. Ya, Anda jelaskan di proposal. Kecintaannya terhadap matematika. Satu aja. Kalau minat ya minat, cinta ya cinta gitu. Soalnya banyak yang berminat tapi nggak cinta Bapak. sebenarnya. Oke, gitu ya. Oke Bapak, terima kasih. Itu satu, dan indikatornya harus jelas minat itu, ya. Nggak usah bawa-bawa cinta. Nanti saya tambahi. Oke, siap. Oke, makasih. Makasih moderator. Pak, nanti saya tambahkan ya. Terima kasih Pak Bapak masukannya. penguji, masukan-masukan nanti diterima ya, dibuat ke depan supaya laporan aktualisasinya lebih kafah, lebih sempurna, lebih baik. Oke, syukron, matur nuwun sangat Bapak Teguh selaku mentor dan juga Bapak penguji dan juga Mbak Abdi. Saya atas nama BDK Semarang mengucapkan jaya kungu khairan ahsanal jaya. Mohon undur diri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang keenam siapa? Yang keenam siapa? Mas Anas Sohiban. Dereng, Pak. Siapa? Mas Ari Ramadan. Waalaikumsalam. Ahmad Syafiin. Monggo mentor, Pak. Ahmad Syafiin. Mentornya masih di nikahan, Pak. Oh, kamu? Enten nikahan. Oke, terus lagi Mas Arif Abdul Aziz sudah siap? Dereng, Pak. Bapak mentor sudah nikahan. Belum siap. Sama Bapak. Mbak Anjar Safitri tampil lagi? Sudah, Pak. Kamu itu kok mukanya kok iso tutupan ireng gitu kenapa, Mbak? Liane padang-padang Anu kabeh kok. laptopnya, Bapak. Ini Oh, laptopnya ngono sudah kok iso lama. jembureng kok ngono. Aku ngono ya wis. Coba siapa ini yang sudah siap lagi?
Mohon maaf Bapak, sama juga Pak Kepala sedang ada di nikahan Pak. Mas Agus nih, Nggih tapi Pak, di sebelahmu. enggak sedang ada nikahan di rumah di rumah Oh, calon di pengantin. rumah. Nggih. Terus lagi, siapa lagi nih? Siapa mana kira-kira? Sebentar, bentar, bentar, bentar. Ah, ah. Mas Anas juga sama? Anas Iya Sofiba? Pak, masih di nikahan. Ini tersisa tinggal KUA semua nampaknya. Masih pada Ini di anu, nikahan mentornya. di sebelahnya itu. Mboten, sedang bertugas. Nikah Oh. bedol, Pak, Betul, di nggih Pak. rumah Di rumah calon pengantin. Oke, pengantinnya. begini saja kalau memang seperti itu, harapannya minta masukan-masukan atau lewat WA atau lewat apa nanti atau mungkin eh, itu nanti dimasukkan kepada penguji. Minimal sudah disampaikan kepada penguji itu, Bapak. Assalamualaikum Pak Penguji, Pak Salim, Pak Salim Wajdi. Punten Bapak. Assalamualaikum. Niki Sudah penguji siap? mentor kula sampun dugi tes. Oke, makip. Ya, Jeng oke. lebet. Monggo. Oke. Namanya siapa? Arif Abdul Aziz Bapak. Arif Abdullah. Oke. Assalamualaikum Pak Arif Abdullah. Ngapunten. Nami mentoripun Bapak Mukhlison. Bapak Mukhlison. Assalamualaikum Iya, Pak niki. Mukhlison. Bukan Mbak Anjar ya? Ya. Anes Bapak. Oh, nah. Pak Mukhlison. Assalamualaikum Pak Mukhlison. Kita sih mencoba masuk Bapak. Oke. Ngapunten. Pak Mukhlison itu artinya orang yang ikhlas. Mukhlison. Nggih. Oke. Monggo langsung saja tampil nanti Pak Mukhlison biar saya panggil. Ngoten nggih. Oh, nggih. Monggo langsung nggih. Izin share screen Bapak. Langsung di share screen monggo. Sampun ketinggalan nggih. Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Abdul Aziz. Saya sebagai calon penghulu ahli pertama di BLA Jeruk Nipis Cilacap. Izinkanlah kami untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun yang berjudul Penguatan Hukum Wali Pernikahan bagi Masyarakat Jeruk Legi di Kabupaten Cilacap. Untuk Bapak mentor yaitu Bapak Mukhlison SAG, untuk coach atau pembimbing Bapak Haji Mustafirin. Dan ruang belakang. Ruang tunggal Bapak. Nah, benar. Untuk selanjutnya yaitu untuk daftar isi. Saya masih ruang 3 ya. Untuk tabel atau daftar isi untuk yang pertama adalah latar belakang, yang kedua profil satuan kerja, yang ketiga analisis isu, matriks kegiatan, jadwal kegiatan, kendala, dan solusi. Untuk yang latar belakang, yang melatar belakangi Langsung ke saya. analisis isu, Mas. Analisis isu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu untuk analisis isu, di sini untuk analisis kami menggunakan analisis isu APKL. Yang selanjutnya kami gunakan analisis isu menggunakan USG. Untuk yang pertama adalah kurang optimalnya pendaftaran nikah secara digital atau online. Yang kedua, kurang optimalnya pemenuhan persyaratan pendaftaran pernikahan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang wali nikah. Dan untuk yang paling utama, yang paling urgensi, yang paling kita harus selesaikan pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang wali nikah. Untuk yang selanjutnya, untuk isu terpilih, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wali nikah di KUA Jeruk Legi Cilacap. Untuk rumusan isu yang saya ambil adalah penguatan hukum wali pernikahan bagi masyarakat Jeruk Legi Cilacap. Untuk gagasan isu, untuk yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, yang kedua persiapan alat dan bahan materi aktualisasi, yang selanjutnya membuat pamflet digital atau brosur, yang selanjutnya adalah distribusi pamflet atau brosur digital melalui media sosial, dilanjutkan distribusi brosur ke masyarakat,
dan yang terakhir laporan dan evaluasi. Untuk matriks kegiatan, untuk kegiatan kami yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Untuk tahapan kegiatannya yaitu persiapan konsultasi, yang kedua menghadap mentor, yang ketiga menyampaikan jadwal rancangan aktualisasi, koordinasi dengan mentor mengenai proses kegiatan aktualisasi, meminta persetujuan aktualisasi. Untuk outputnya, mendapatkan arahan dukungan dan masukan, mendapatkan persetujuan kegiatan aktualisasi, dan yang terakhir dokumentasi. Persiapan alat dan bahan untuk yang kedua yaitu persiapan alat dan bahan materi aktualisasi. Tahapan kegiatan, identifikasi alat dan bahan materi yang dibutuhkan, menyiapkan alat yang diperlukan, dan merancang penyusunan materi. Untuk outputnya adalah materi yang akan disusun, daftar inventaris peralatan yang diperlukan. Untuk yang ketiga, yaitu membuat pamflet digital atau brosur. Untuk tahapan kegiatannya adalah memilih platform atau media desain, memilih template atau membuat dari awal. Yang selanjutnya yaitu memasukkan konten. Yang selanjutnya meninjau dan merevisi hasil desain. Untuk outputnya pamflet digital atau brosur, dilanjutkan dengan foto kegiatan atau dokumentasi. Untuk kegiatan selanjutnya yang kami laksanakan adalah distribusi. Ini distribusi kami mengambil dua, yaitu distribusi melalui media sosial dan distribusi melalui langsung ke masyarakat. Untuk distribusi secara media sosial, tahapan yang pertama adalah melakukan pemilihan media yang akan digunakan, pelaksanaan penyebaran pamflet atau materi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi penyebaran Langsung ke materi. tahapan kegiatan aja. Oke. Untuk selanjutnya yaitu distribusi brosur ke masyarakat. Tahapan kegiatannya adalah melakukan pemilihan lokasi, melaksanakan distribusi brosur, dan evaluasi pendistribusian brosur. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah laporan dan evaluasi. Untuk tahapan kegiatannya, menyusun laporan kegiatan aktualisasi, melaporkan kegiatan kepada kepala KUA atau mentor. Yang terakhir adalah evaluasi dari Pak Kepala atau mentor. Untuk yang selanjutnya, jadwal kegiatan yang kami laksanakan, untuk yang pertama adalah konsultasi, untuk selanjutnya persiapan, pembuatan pamflet, dan untuk distribusi kami ambil untuk waktu yang paling lama karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, Untuk selanjutnya saya kira yaitu, itu cukup. oke. Terima kasih Bapak. Baik, langsung di stop screen dulu. Oke. Oke, Bapak mentornya tadi Pak siapa? Pak Muflison, Bapak. Pak Mukhlison. Assalamualaikum Pak Mukhlison. Bentar Bapak. Pak Mukhlison, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. monggo Pak Mukhlison. Mohon masukan-masukan untuk Mas Arif. Harapannya supaya rancangan dan laporannya lebih kafah, lebih sempurna. Monggo Pak Mukhlison, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhlison, mentor dari Arif Abdul Aziz SAG. Dalam rancangan aktualisasi yang telah disampaikan tadi oleh Saudara Arif Abdul Aziz, yang pertama saya tentunya support, ya. Saya termasuk juga bahagia dengan rancangan yang aktualisasi yang disampaikan oleh Saudara Arif Abdul Aziz. Ini terkait karena beliaunya menyampaikan penguatan hukum wali pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Jeruk Legi. Mohon maaf, dalam konteks kebutuhan masyarakat untuk saat ini, walaupun di masa digitalisasi, tetapi yang paling terasa sekali dalam pelayanan kami di KUA bahwa 80% penundaan proses pernikahan atau ijab kabul itu biasanya berlatar belakang masalah wali. Dan sebagian besar dari itu adalah karena ketidakpahaman atau kurang informasi, ya karena memang
betul bahwa orang hanya menikahkan 1 atau 2 kali saja dari putrinya, sehingga kadang-kadang bagi orang yang memang nggak mendalami, mereka kurang paham. Apalagi sekarang model pelayanan sudah tidak melalui perwakilan dari KAIM atau kalau dulu P3N, sehingga memang sangat dibutuhkan inovasi yang disampaikan oleh Saudara Arif Abdul Aziz, sehingga kami support, kami mendukung, dan semoga saja nanti dalam aktualisasi proses perjalanan ke depan bisa lancar juga, kemudian bisa membantu banyak pihak, khususnya mereka yang membutuhkan pelayanan dari KUA mengenai pernikahan mereka. Oke. Ketidakpahaman mereka tentang masyarakat, tentang masalah perwalian ini jadi permasalahan tersendiri, sehingga saya terus terang merasa terbantu dengan adanya rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Saudara Arif Abdul Aziz. Mungkin intinya di situ. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Mukhlison. Pak Arif Abdul Aziz sudah nikah belum, Pak? Sudah Bapak, Sudah ya, Alhamdulillah. wis. Berarti sudah layak untuk menikahkan nggih, Pak nggih? Insya Allah Bapak. Nggih, nek kaya Pak Teguh no, sudah menikahkan jadi sudah tua jadi boleh gitu ngaten. Oke, langsung Bapak penguji, Bapak Dr. Salim Wasdi, monggo kepadanya kami persilakan untuk memberikan masukan-masukan serta kritikan. Oke, Mas siapa tadi namanya? Saya lupa. Arif Abdul Aziz. Abdul Aziz. Arif Abdul Aziz ya. Hal yang penting itu dari pendaftaran nikah online. Itu sebenarnya, halo, coba di share screen lagi, di share lagi tuh materinya, judulnya aja. Tapi nanti Yang judul aja, yang judul aja. nanti kan saya masuk ke Zoom-nya melalui link. Judul ya. Dari Coba awal. judulnya coba. Judul, sampun. Judulnya coba. Nah, itu sudah ada. Penguatan hukum wali pernikahan bagi masyarakat Jeluk Legi. Iya. Oke, apa namanya, penguatan hukum wali ya, penguatan hukum wali nikah. Ini memang sangat urgen ya, sangat urgen, penting banget ini untuk edukasi itu, terutama bagi mereka yang masih punya pandangan keabsahan nikah siri. Itu. Jadi ini saya berharap penguatan hukum ini itu juga sebagai dasar untuk memberikan edukasi bahwa nikah siri itu secara wali nikah itu bisa salah. Itu begitu. Nah, ini memang debatable. Jadi menurut kamu di persoalan wali nikah itu, itu problem paling banyak itu di mana? Ya. Itu saya minta tolong dijelaskan yang itu. Oh, Bapak. Terima kasih. Menurut saya untuk problem yang paling banyak di wali nikah adalah tentang wali nikah ayahnya biasanya itu kelahiran kurang dari 6 bulan. Ketika kelahiran kurang dari 6 bulan, meskipun secara hukum tetap termasuk ayahnya yang menjadi wali, tetapi dalam hukum Islam yang berlaku dan juga menurut undang-undang yang berlaku adalah bukan ayahnya, tetapi masuk ke wali hakim. Itu yang paling sering, kemudian juga yang paling sering diperdebatkan antara masyarakat dengan kami selaku petugas keamanan. Dan juga mungkin yang sering terjadi adalah ketika loncat, Bapak. Jadi untuk wali nikah itu ada urutan-urutan tertentu dalam wali nikah yang harus dilalui. Tetapi misalnya ketika ayah tidak ada, maka nanti lari ke kakek. Kemudian lari selanjutnya, kemudian sampai ke paman, kemudian sampai seterusnya. Tetapi di sini terkadang karena kurangnya pengetahuan tentang masyarakat, kadang itu loncat. Mungkin yang seharusnya saudaranya ada, tetapi karena ada paman yang lebih tua, akhirnya diambilkan paman. Itu kan salah secara hukum ataupun secara agama. Stop. Berhenti. Nah, ya kan? Jadi sudah tahu problem utamanya itu adalah di pengetahuan masyarakat. Gitu kan? Jadi bukan di dasar fikihnya. Gitu kan? Jadi problemnya itu di pemahaman masyarakat. Jadi ketika loncat,
ketika kemudian tidak sesuai itu di pengetahuan masyarakat itu. Jadi kalau tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ini penguatan edukasi masyarakat, bukan pembahasan tentang fikihnya. Begitu. Itu atau gimana Mas Aziz? Mas Arif Arif Abdul Aziz, nggih. Abdul Aziz. Dipun Sepakat nggak? sepakat Bapak. Iya. Jadi bukan di fikihnya, tapi problemnya ada di pengetahuan masyarakat. Ketika identifikasinya problem pengetahuan, tentu bukan bahsul masail, gitu kan? Solusinya bukan bahsul masail. Solusinya adalah edukasi pada masyarakat. Itu begitu. Saya kira problemnya sama solusinya di situ. Jadi kalau kemudian problemnya pengetahuan, kok kemudian bahsul masail, nggak selesai. Problem itu selalu ada. Problemnya adalah edukasi pada masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih Pak Moderator. Menurut saya begitu. Oke, Oke, terima matur kasih Bapak. sangat Mas Bapak Dr. Salim Wasdi yang tadi memberikan masukan ya. Mohon dicatat Mas Ari Abdul Aziz ya, catatan-catatan yang penting sebagai tambahan nanti diwujudkan dengan laporan aktualisasinya. Oke, terima kasih sebelumnya juga Mas Ari, Bapak Mentor, Bapak Mukhlison, matur nuwun atas kerjasamanya. Nggih, mohon undur diri. Saya atas nama BDK Semarang mengucapkan jazakumullah khairon ahsanal jaya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya siapa ini? Pak Murti Kulo, Pak. Sabikin. Ya, Oke, kulo, Pak. Oh, nggih. Siapa anunya ini? Ari, Pak. Pesertanya. Ari Ramadan, Pak. Oh, Ari Ramadan. Oke. Pak Muradi ini anunya Mohon ini. saya mentornya, izin Pak. untuk Oh, sharing ya, Pak. mantap Pak Nggih. Muradi. Nggih. Pak Muradi, ini nanti teman kita Pak Ari akan menyampaikan presentasi laporannya ya. Apa namanya? Rancangan aktualisasi nanti sebelum Pak Muradi menyampaikan, tapi ini biar dipresentasikan oleh Mas Ari dulu. Monggo Mas Ari Ramadan, kepadanya dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Wasdi, nama saya Ari Ramadan. Saat ini saya mengajar di MTSN Negeri 14 Boyolali sebagai guru ahli pertama guru bahasa Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya. Judulnya ini Pak, optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk pemerolehan referensi kesusastraan Indonesia di MTSN 14 Boyolali. Nah, jadi pertama latar belakangnya itu MTSN langsung ke 14 isu. Boyolali itu saat ini belum punya perpustakaan, Pak. Kemudian ya karena tidak punya perpustakaan, jadi mungkin sumber literaturnya terbatas begitu. Pun di situ tidak ada buku-buku yang berisi atau mungkin kumpulan puisi gitu ya, yang berhubungan dengan sastra Indonesia, Pak. Jadi mungkin saya mengambil itu karena memang kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, Pak, dan teks-teks sastra Indonesia itu punya urgensi untuk dibagikan di murid-murid MTS 14 ini, Pak. Kira-kira begitu. Kemudian, nah isunya seperti ini, Pak, optimalisasi penggunaan teknologi seperti tadi, karena belum dimanfaatnya teknologi untuk mencari referensi kesusastraan Indonesia di MTS Negeri 14 Boyolali. Kemudian di sini ada matriks kegiatannya, Pak. Oh, sorry. Materi kegiatannya Jadi dibacakan.
Gimana, Pak? Materi kegiatannya dibacakan. Oke, Pak. Baik. Jadi yang pertama itu saya koordinasi dulu dengan pimpinan dan rekan sejawat. Nanti akan outputnya ada lembar persetujuan, notula konsultasi, arahan dan masukan dari pimpinan. Yang kedua nanti saya merancang modul akses referensi kesusastraan, Pak. Nah, ini rencananya saya yang pasti mau pakai Ipusnas sama SIBI Kemendikbud, Pak. Di dalam Ipusnas dan SIBI Kemendikbud itu sudah banyak buku-buku, terutama buku sastra ya, Pak ya, yang hak ciptanya itu udah milik bersama, Pak. Diupload di situ. Selain itu juga ada beberapa buku yang itu bahasanya buku bacaan bermutu, Pak. Jadi itu diambil dari cerita rakyat, kemudian ditulis ulang kembali, disajikan dengan menarik. Ada beberapa ada yang ada gambarnya, beberapa ada yang enggak. Nah, itu kan cukup memperkaya khasanah literasi anak-anak MTS 14 nantinya, Pak. Kemudian ada evaluasi nanti, Pak, setelah saya kok evaluasi? Setelah perancangan modul, nanti saya masih ambil referensi lagi, nggak cuman BSI, BISI Kemendikbud, sama Ipusnas, nanti mungkin saya ambil referensi yang lain. Nggak menutup kemungkinan juga saya akan ngambil referensi-referensi yang mungkin itu referensi-referensi dari KITLV, Pak. Itu referensi dari Belanda untuk teks-teks terbitan Balai Pustaka itu kan juga banyak, Pak, yang disimpan di KITLV. Dan itu memang dibagikan secara cuma-cuma. Mikrofilmnya biasanya, Pak. Terus yang keempat itu saya sosialisasi kepada guru dan siswa, Pak. Pada akhirnya nanti siswa ini akan menggunakan teknologi untuk mencari referensi kesusastraan, pun juga guru nanti guru juga bisa memanfaatkan modul yang saya buat, Pak. Kemudian nanti di sosialisasi nanti mungkin saya akan undang dari Ipusnas, Pak, untuk memberikan materi, Pak, melalui Zoom mungkin nanti. Terus 5 ini uji coba penggunaan kepada siswa dan guru. Nah, nanti harapannya di uji coba ini siswa dan guru itu udah paham dan udah bisa menggunakan gitu. Terus yang keenam nanti evaluasi, Pak. Evaluasi nanti ada masukan apa dari guru atau mungkin dari siswa yang saya gunakan untuk memperbaiki modulnya nanti, Pak. Baik, terus ini jadwalnya, Pak. Minggu pertama saya gunakan untuk persiapan, perencanaan, dan penyusunan. Oke, kalau Minggu masalah kedua jadwal dan nanti itu ketiga. teknis ya. Saya kira itu, Yes. monggo cukup. Oke, Bapak Mentor. Assalamualaikum, Bapak Mentor. Assalamualaikum, Bapak Mentor. Pak siapa namanya? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak Murti, monggo, Pak Murti. Masukan-masukan penguatannya untuk Mas Ari Ramadan, kepadanya dipersilakan. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak penguji dan Bapak Mustafiri dari kami MTS Negeri 14, apa yang telah disampaikan, yang telah dipresentasikan oleh Pak Ari, memang betul adanya, karena selama ini MTS kami belum punya perpustakaan yang layak. Kami hanya ada satu ruang itu dibagi untuk 3 kegiatan, dan situ hanya seperti pojok baca begitu, Pak. Kami juga baru merintis, mungkin karena kami baru 2 bulan di sini, jadi yang dulu itu belum pernah mempunyai perpustakaan juga. Jadi dengan apa yang diangkat hari ini akan membantu kami
dalam membuat referensi kesejahteraan secara digital. Dan 1 tahun lalu memang madrasah kami pernah menggunakan BSN RKB ya Pak. Jadi ada 6 rombel yaitu yang sudah ada sarana prasarana yang lengkap seperti TV 55 in, dan itu mungkin bisa dimasukkan oleh program yang disampaikan Pak Ari tadi melalui digitalnya, bisa disampaikan di kelas untuk referensi perpustakaannya, sehingga itu yang diangkat dari nanti mungkin bisa optimal platform digital untuk program referensi, sehingga mengintegrasikan teknologi digital dalam belajar dan juga untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik juga kepada peserta didik. Kemudian apa yang disampaikan mengenai isu optimalisasi teknologi. Ini barangkali nanti bisa membantu juga guru-guru yang lain dalam mengajar materi lain, sehingga guru-guru akan begitu terbantu dengan apa yang diangkat oleh Ari Ramadan. Semoga dengan itu yang diangkat tadi menjadikan perubahan positif bagi seluruh bapak guru, siswa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, dan akhirnya meningkat untuk pendidikan di MTS Negeri 14 Boyolali. Demikian yang disampaikan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Martun Wun, Bapak Muradi, Mas Ya, Ari Pak. Ramadan ini ahli seni, Pak. Pernah Iya. nyanyi lagunya Roma Irama. Seni adalah bahasa, gitu lagunya Roma-Roma gitu. Makanya dia sastrawan, gitu. Baik, langsung saja penguji Bapak Dr. Salim Wajdi, kepadanya dipersilakan. Videonya kok nggak bisa dibuka ya? Oh, ini host telah menonaktifkan ini videonya. Begitu. Wah, ini buka dah. Udah. Ini gimana ketuanya? Ketua panitia, ketua. Halo, host. Nggih. Hostnya Host siapa telah ini? menonaktifkan video saya. Oke. Nah, gini kan. Wah, lagi ketok ganteng sambung. Ya, Mau kan ganteng weh. Ganteng weh, gane metentreng. lumayan gawe bahan pengajian. Nggih. Ganteng gawe metenteng ya to. Enggak, Pak. Pak Ari Ramadan. Pak Ari Ramadan, saya minta penjelasan. Teknologi apa yang Anda gunakan? Ini hanya dijelaskan teknologi digital, ya. Yang dimaksud teknologi digital itu apa itu? Apa masuk pada aplikasi, apa program, atau untuk IPUSNAS sendiri, nanti IPUSNAS itu ada di App Store, Pak. Dari web juga bisa. Untuk apa BSE namanya atau aplikasi apa? IPUSNAS, Pak. Aplikasi Pusnas. IPUSNAS. IPUSNAS. Dari Perpustakaan Nasional, Pak. Nah, kenapa tidak ditulis di judul? Karena saya menggunakan beberapa aplikasi, Pak. Nggak cuma IPUSNAS saja. Berapa yang Anda gunakan? Kemungkinan ada 10 sampai 12, Pak. Wih, oke. Kalau gitu dijelaskan nanti di proposal. Jadi tidak boleh kemudian sesuatu yang tidak pasti atau tidak dijelaskan, sehingga Anda katanya bebas saya mau ngapain ini gitu kan. Yang penting teknologi digital tidak. Tapi harus dijelaskan ini yang paling banyak rencananya mau pakai apa, aplikasi apa? Jadi gini, Pak, nanti harapan saya kan nggak cuma terbatas di kesusastraan Indonesia aja, Pak. Terus bentuk-bentuk kesusastraan, teks-teks kesusastraan Indonesia itu kan juga banyak ada di mikrofilm kan, mungkin di perpus-perpus di Leiden mungkin, atau mungkin siap. di. Oke, saya mau nanya, yang untuk Latsar kali ini Anda gunakan apa? Saya mau gunakan kemungkinan sih IPUSNAS itu sama BSE itu. Kemudian nanti mungkin punya Creative Commons, Pak. Oke, mungkin itu aja, Pak.
Nah, fokus itu aja. Fokus itu. Aplikasi perpustakaan digital kan banyak, ya kan? Tapi Anda Oke. fokus saja. Fokus untuk program Latsar, gitu, ya. Jadi difokuskan. Nah, nanti ketika selesai Latsar, Anda Oke, Pak. PNS, setelah itu Anda bebas menggunakan berbagai aplikasi. Tapi untuk untuk laporan, untuk perencanaan, untuk pelaporan yang kira-kira bisa dilaksanakan selama 1 bulan ya, itu yang mana fokusnya? Itu begitu. Yang pertama ya difokuskan. Yang kedua ya, penggunaan ini untuk apa? Satu, misalkan siswa familiar dengan teknologi digital, kan harus jelas. Atau siswa familiar dengan e-perpustakaan. Kenapa? Ini untuk memberikan wacana akan adanya banyak sekali aplikasi, kan begitu. Itu begitu. Kemudian yang kedua, untuk apa lagi? Misalkan untuk membentuk budaya orang familiar, karena sekarang nonsen untuk menolak teknologi kan. Teknologi Iya, Pak. sebuah keniscayaan, ya gitu. Baik, Pak. Ya, itu jadi fokus saja, nggak usah terlalu banyak. Untuk kepentingan ini aja, untuk kepentingan Latsar doang. Anda membuat perencanaan, membuat pelaporan, melaksanakan, membuat ini fokus. Fokus misal 2 atau 3 aja. Aplikasinya banyak. Saya dulu ngajar di MTS 1, di MTS 1 Kebumen itu, ya, itu punya perpustakaan digital, ya. Jadi saya paham, gitu ya. Jadi aplikasinya banyak banget. Oke, gitu ya. Fokus, nggak usah ke mana-mana. Matur nuwun, Pak. Oke, Oke, itu fokus ya. moderator. Oke, Ya. fokus gitu ya. Iya. Jadi jangan nyanyi terus ya. Aha. Mas Ari Ramadan nyanyi lagu Rhoma Irama terus. Fokus ya, jadi Siap, jangan. siap. Oke, Saya juga ada lagu matur nuwun. Rhoma Irama tuh, Pak Oh, tahu nggak? moderator. Oke, Ada. lagu apa? Kopi di mana kini? Kopinya nggak ada ini, Oh, Pak. lagu tahun 70-an kalau kelihatannya itu. Iya, itu kita orang tua, Pak. Oke, Makasih, Pak moderator. matur nuwun Pak Dr. Salim Wasdi dan juga terima kasih Pak Muradi. Syukron, matur nuwun atas kerjasamanya dan kami atas nama BDK Semarang mengucapkan jaya kumu wa khairon ahsanal jaya. Kami undur diri. Mekaten makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya peserta nomor 8 sinten nggih? Kula Bapak Ahmad Syafiin Aslam. Sudah datang? Nggih, sampun Oke. Bapak Taufik Hidayat sebagai Ya, mentor sampun Pak dugi. Taufik Hidayat. Oke, monggo langsung saja Nggih. Pak Safiin. Oh, nggih. Nggih, mohon izin share screen. Monggo, Pak, monggo, Pak. Oke, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Salim Wasdi, SAG MPD sebagai penguji. Kemudian Bapak Dr. Haji Musafirin SAG MAG sebagai Widya Iswara dan juga coach. Dan juga Bapak Haji Taufik Hidayat SHI MH, mentor sekaligus Kepala KUA Keling yang kami hormati dan juga teman-teman kelompok 1. Untuk judul yang saya ambil yakni optimalisasi arsip pencatatan nikah tahun 1985 melalui spreadsheet di KUA Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Latar belakang pemilihan judul tersebut adalah satu, karena KUA sebagai unit kerja di bawah Kemenak untuk memiliki tugas strategis dalam pelayanan pencatatan nikah. Regulasinya PMA nomor 20 tahun 2019 dan juga PMA nomor 24 tahun 2024 tentang pengelolaan arsip perkawinan harus tertib, akurat, dan akuntabel. Untuk saat ini, faktanya arsip pencatatan nikah masih didominasi bentuk fisik atau bentuk manual. Yang selanjutnya Ya, langsung next itu ke isu. enggak.
Untuk selanjutnya, analisis isu ada 5 isu yang utama, yakni belum optimalnya arsip pencatatan nikah dalam bentuk digital. Digital ini adalah analisis isu menggunakan metode USG, urgensi, seriousness, dan growth. Core isu result, isu yang teratas yakni belum optimalnya arsip pencatatan nikah dalam bentuk digital. Kemudian rumusan solusi isunya, optimalisasi arsip pencatatan nikah melalui spreadsheet di KUA Keling. Untuk tahapan pemecah isunya, yang pertama yakni koordinasi dengan mentor, yang kedua perencanaan rancangan aktualisasi, yang ketiga inventarisasi dan evaluasi dokumen, nomor 4 penyusunan SOP, nomor 5 digitalisasi dokumen nikah, dan juga nomor 6 monitoring dan evaluasi. Untuk matrik agenda atau matrik kegiatan masing-masing, yang nomor pertama adalah koordinasi dengan mentor, menyusun agenda konsultasi, konsultasi dengan mentor mengenai kondisi dan jumlah arsip, konsultasi dengan mentor terkait akun penyimpanan draft. Yang kedua, perencanaan rancangan aktualisasi, konsultasi arahan teknis dan regulasi dari mentor, menginventaris daftar kebutuhan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang kemudian untuk jadwal kegiatan, koordinasi dengan mentor 15 sampai 16 Oktober, yang kedua perencanaan rancangan aktualisasi 17 Oktober. Ya, saya kira sudah In- cukup. Kalau Oke. masalah jadwal, saya kira ada teknis. Oke, saya kira Nggih. itu. Nggih. Eh, Terima kasih Bapak. oke, matur nuwun, Bapak Taufik Hidayat. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Taufik. Tadi Nggih. Mas Syafiin sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Monggo untuk Pak Taufik selaku apaan itu mentor, mohon masukan-masukan penguatannya, harapannya supaya lebih kafah, lebih sebab. Monggo Pak Taufik Hidayat kepada yang dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Coach, Bapak penguji juga yang kami hormati. Langsung saja bahwa rencana aktualisasi dari Saudara Ahmad Syafiin Aslam ini, eh, saya sebagai mentor dan sekaligus Kepala KUA Keling sangat mendukung karena bagaimanapun juga masalah arsip di KUA ini kalau bisa saya katakan di seluruh semua KUA, di seluruh KUA di se-Indonesia ini permasalahan yang paling krusial adalah di masalah arsip, yaitu pengamanan arsip. Karena arsip di KUA ini merupakan arsip aktif terus, tidak pernah nggak aktif. Seperti di KUA Keling, KUA Keling ini adalah KUA lama sebelum pemekaran dengan KUA Donorejo. Sehingga di KUA Keling ini tersimpan arsip sampai mulai tahun 40-an, 1940-an itu ada. Nah ini arsip ini tertulis dalam kertas akta. Yang kertas ini kan jelas punya masa usang. Dan kita khawatirkan jika terjadi, ya kita tidak mengandai-andai, tapi jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya banjir atau kebakaran, maka arsip ini tidak akan bisa diselamatkan. Padahal masyarakat kita sangat membutuhkan untuk misalnya sekarang ini para jamaah haji misalnya dalam apa namanya ngurus segala macam perlengkapan misalnya untuk paspor misalnya ini sering kali ke KUA dan itu nikahnya lama-lama semua di tahun 70-an, tahun 60, tahun 50-an. Nah ini kalau nggak kita amankan arsip ini sangat bahaya karena nanti masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan layanan tentang surat nikah yang lama-lama ini. Nah, di lain sisi meskipun mulai tahun 2012 itu ada SIMKA diawali dengan aplikasi Dulu Sikua yang berbasis desktop belum online. Sekarang sampai di SIMKA web. SIMKA web sampai SIMKA web Gen 4 ini mulai tahun 2022 nggak salah. Nah, ini ternyata dari perpindahan
apa namanya aplikasi pencatatan nikah ini dari SIKUA dulu, kemudian SIMKA desktop, kemudian sampai SIMKA web, kemudian sampai SIMKA web generasi 4 ini, ternyata nggak ada kesinambungan. Data-data yang lama ini hilang semua ketika ganti aplikasi. Seperti 2020 kita sudah mulai memasukkan di SIMKA dulu yang desktop, tapi ternyata di SIMKA web sekitar tahun 2018-an hilang. Di SIMKA web kita masukkan sekitar 2022 ada SIMKA web Gen 4. Ini juga hilang lagi. Ganti aplikasi hilang juga datanya. Nah ini kan sangat sangat memprihatinkan karena kita juga butuh effort yang besar untuk mengentry data ini. Nah kalau nggak kita selamatkan kan repot ini. Nah, makanya dari Mas Saudara Aslam ini kemudian ada optimalisasi arsip pencatatan nikah melalui spreadsheet ini saya sangat mendukung karena kita harus mengamankan di samping di SIMKA kita juga harus punya database tersendiri agar suatu ketika nanti kalau kita butuh kemudian ada apa-apa dengan aplikasi, ada apa-apa dengan dokumen kertas ini, arsip kertas ini, kita masih punya dokumen digital yang masih kita bisa manfaatkan jika masyarakat membutuhkan pelayanan misalnya legalisir, mungkin apa namanya pembenahan buku nikah, kemudian juga untuk duplikat buku nikah, kita masih punya database dari akta pencatatan nikah ini. Oke, Itu begitu. terima kasih Pak itu. Maturun Pak Taufik Terus, Hidayat penguatan-penguatannya. Monggo langsung saja Bapak Penguji Bapak Dr. Salim Azwadi kepadanya dipersilakan. Go, Pak Dr. Salim, Assalamualaikum. Pak Salim, Assalamualaikum. Di stop screen dulu. Nah, saya panggil. Pak Salim, Assalamualaikum Pak Salim. Oh, Waalaikumsalam, sebentar, Oke, sebentar. monggo. Monggo. Oke. Tadi saya kira mentor sudah memberikan logika teknis tentang pentingnya apa namanya program ini. Jadi secara teknis memang sangat dibutuhkan ya. Ini penghulu yang luar biasa ini. Jadi kepala KUA yang luar biasa memang harus jelas ya. Jadi tentang problem teknis ya, apalagi konflik antara desktop dengan SIMKA web ya. Sampai kemudian menimbulkan orang yang harus dihudis itu karena masih pakai desktop. Gitu ya. Makanya sekarang tugasnya apa namanya CPNS, jangan harus memperkaya, tidak hanya persoalan kepentingan teknis, juga kepentingan logika hukum, regulasi yang ada. Ya, kemudian yang kedua logika tentang apa namanya dasar filosofinya sebagai ASN bahwa bos jenengan itu sebenarnya bukan kepala KUA. Bos jenengan itu adalah masyarakat. Itu begitu, ya. Itu logika, maka harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu. Nah, tadi sudah dibatasi belum berapa tahun jenengan untuk program 1 bulan ini, mau 1 tahun apa 2 tahun? Sampun Bapak, 1 tahun untuk tahun 1985 tertuang di judul sampun. Oh, di 8 hanya tahun 85 ya. Oke, untuk sementara niku riyen. Nanti dievaluasi kebermanfaatannya ya. Nah, kalau jika maka Anda penghulu ya. Nggih, penghulu Pak. Nanti kalau 1 bulan bisa 1 tahun, maka sambil menunggu jenengan punya SIM untuk menikahkan penghulu ya, maka jenengan harus menyelesaikan 1 bulan 1 tahun. Logika itu masuk dalam rekomendasi. Jadi setelah ini saya akan melakukan apa? Saya akan melakukan, berarti kalau 1 bulan 1 tahun, dalam 1 tahun Anda sudah dapat 12 tahun. 12 tahun, gitu. Berarti berkelanjutan ngoten nggih maksudnya. Oh iya, itu jadi setelah itu harus dilanjutkan dong. Masa berhenti hanya ketika di siap Bapak.
Pak moderator yang ganteng, Oke, makasih. matur sangat Bapak Dr. Salim yang Tapi kritis di dalam memberikan masukan-masukan nih. Panjenengan sangat beruntung sekali punya penguji yang kritis sampai bentar. mengutarakan tentang logika hukum gitu, logika berpikir. Tadi Oke, namanya siapa tadi namanya ya? Namanya siapa tadi Mas siapa? Ahmad Syafi'in, Ahmad Ahmad Syafi'i. Syafi'in Aslam. Aslam, Oke, makasih. Aslama Sami-sami, yuslimu Pak. islaman gitu ya. Oke, baik. Siap. Saya kira sudah cukup. Juga terima kasih Bapak Taufik Hidayat. Sama Pak. Matur sangat atas kerjasamanya. Kami atas nama BDK Semarang mengucapkan jaya kumwo khairon ahsal jaya. Amin. Mohon undur diri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang nomor 9, Sinten nggih? Saya Anu Soiban. Sudah siap? Sampun, Pak Mentor sudah rawuh, Bapak Haji Mana? Su Arifin. Pak Arifin. Waalaikumsalam Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh, Pak Bapak. Arifin. Nggih, matur. Pak Arifin, ini nanti Mas Anas Sohiban akan menyampaikan rancangan aktualisasinya. Monggo, langsung saja Mas Anas, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji, Bapak Dr. Haji Salim Muazi, SAG MPD, Bapak Moderator, Dr. Haji Mustafirin, SAG MAG, dan mentor saya, Bapak Haji Isfa Arifin, SAG MH. Dalam waktu dan ruang yang terbatas ini, izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Pemanfaatan Minisite sebagai Pusat Informasi Layanan Keagamaan yang Terintegrasi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Sebagai latar belakang masalah bahwa saat ini KUA Kota Kudus itu merupakan KUA revitalisasi di mana bangunannya sudah modern, perlengkapannya lengkap, tapi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat itu masih manual. Kalau masyarakat ingin mengetahui suatu informasi yang ada di KUA, harus datang ke KUA secara fisik. Langsung ke isu. Baik, selanjutnya sudah saya rumuskan beberapa isu yang ada, 5 di antaranya belum dimilikinya pusat informasi layanan, belum meratanya penguasaan IT, belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana, belum optimalnya digitalisasi arsip, dan tidak meratanya tingkat literasi. Dari 5 isu tersebut, core isunya atau isu utamanya adalah belum dimilikinya pusat informasi layanan keagamaan yang terintegrasi di KUA Kota Kudus. Setelah kami analisis menggunakan fishbone diagram, banyak sekali masalah yang memang sehingga menyebabkan belum dimilikinya pusat informasi tersebut. Kemudian sebagai langkah pemecahan masalah, ada 7 kegiatan yang saya buat. Yang pertama, koordinasi kepada mentor untuk membuat perencanaan. Yang kedua, melakukan inventarisasi layanan keagamaan dan diskusi dengan rekan-rekan yang lain di KUA. Yang ketiga, membuat SOP layanan informasi. Yang keempat, pembuatan miniset sebagai pusat informasi. Yang kelima, mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Dan keenam, mensosialisasikan miniset tersebut. Terakhir, kegiatan monitor dan evaluasi. Matriks kegiatan sebagaimana terlampir diawali dari konsultasi dengan Pak Kepala, kemudian yang kedua inventarisasi dilakukan dengan diskusi bersama rekan-rekan pegawai yang lain. Yang ketiga pembuatan SOP, keempat juga pembuatan miniset dengan membuat akun Gmail, membuat akun SID nantinya sebagai platform miniset. Yang keempat membuat konsep dan struktur halamannya, menyiapkan konten informasinya, kemudian membuat desain halamannya, dan terakhir mengunggah.
Kemudian yang kelima, optimalisasi sarana dan prasarana. Di KUA Kota Kudus sudah memiliki microvision yang nganggur, sehingga nantinya miniset tersebut bisa kami tampilkan di microvision yang memang belum kami optimalkan. Keenam, sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ketujuh, setelah nanti diluncurkan, akan kami lakukan pemeliharaan dan juga diskusi mengenai eh, evaluasi ataupun ada perbaikan-perbaikan nantinya. Jadwal kegiatan akan dilakukan mulai tanggal 15 sampai dengan 25 November nantinya. Jadwal sebagaimana terlampir, ada minggu 1, minggu 2, dan seterusnya. Kemudian kendala dan solusi, kemungkinan-kemungkinan Saya kira kendala sudah yang cukup. akan. Sudah cukup. Baik, Oke, terima saya kira. kasih. Selanjutnya kami mohon penguatan dari Pak Mentor kami. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Matur nuwun Mas Anas Sogiban. Langsung kemawon Bapak Mentor, Bapak Arifin, monggo kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, Bapak penguji yang kami hormati. Saya selaku mentor dari Mas Anas dan Kepala KUA Kecamatan Kota. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mas Anas, Bapak, karena eh, dengan adanya tenaga-tenaga baru, itu mereka segar ya, dalam inovasi-inovasi. Yang kemarin Mas Ali itu digitalisasi, sekarang Mas Anas pemanfaatan Indonesia sebagai pusat pelayanan. Memang selama ini KUA Kecamatan Kota itu salah satu KUA revitalisasi yang angkatan pertama, Pak. Jadi kebetulan mendapatkan fasilitas sarpras yang lengkap, dan saya sendiri juga di kota itu baru 2 tahun ya, 2 tahun. Alat-alat yang ada lengkap itu terkesan nganggur ya, hanya dimanfaatkan sebatas untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak sampai kepada apa istilahnya transformasi digital yang masif ya. Termasuk informasi-informasi oleh masyarakat itu hanya baru sebatas Instagram, kemudian yang tidak terintegrasi. Maka dengan adanya aktualisasi Mas Anas ini, rancangannya kami baca, kita tahapan rancangan analisis, kemudian nanti solusinya, saya sangat mendukung sekali. Jadi semoga itu nanti ke depannya betul-betul bisa direalisasikan dengan baik, sehingga pelayanan di KUA Kota yang revitalisasi ini tidak sebatas pelayanan fisik masyarakat hadir, tapi langsung lewat media sosial yang sudah terintegrasi, satu kali klik. Nah, mereka bisa mendapatkan informasi yang lengkap, baik dari segi pelayanan pernikahan, wakaf, dan sebagainya, sebagai tugas-tugas KUA. Saya sangat mendukung sekali. Terima kasih, Bapak. Ya, saya kira itu sudah cukup, Pak Isfa Arifin. Matur nuwun, masukan-masukan sebagai penguatan rancangan aktualisasi jadi Mas Anas Sogiban. Langsung Bapak penguji, Bapak Dr. Salim, kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak moderator yang ganteng. Alhamdulillah, ganteng. Mas Anas Sogiban. Jadi mana Mas Anas nih? Halo. Halo, hadir. Kenapa Anda percaya diri bahwa miniset ini itu akan menarik bagi masyarakat? Ya, mengingat sekarang zamannya teknologi informasi memang sudah masif, artinya masyarakat itu memang membutuhkan akses yang simpel gitu, bisa dijangkau dari manapun. Jadi semuanya sekarang punya HP, punya internet semua. Saya kira
ini nanti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ketika sudah jadi, mereka tidak harus datang secara fisik, tapi bisa melihat dulu, oh syarat nikah ternyata ini ada sekian. Nanti mereka datang ke KUA sudah membawa dengan persyaratan yang kami sebutkan di miniset tersebut. Benar ya. Itu salah satunya gitu. Oke, ya. Karena itu, jangan-jangan nanti apa namanya tampilannya tidak menarik, kontennya tidak menarik sehingga mereka nggak tertarik untuk berkunjung ke miniset ini. Eh, Sebenarnya gini, ini kalau menarik tidaknya itu kan nanti di Instagram biasanya. Kalau Instagram kan memang media sosial. Kalau Minisat ini versi sederhananya dari website. Kalau saya membuat website itu kan terlalu berat Oke, di Mas. luar kemampuan saya. Menurut jenengan ini yang mau disasar siapa? Yang butuh Tentu informasi masyarakat, masyarakat itu sekitar usia kota, berapa sampai berapa? usia dewasa itu. Begini, kalau usianya kayak saya, senangannya Facebook, Facebookiyah. Oke, Kalau kemudian kayak jenengan, itu senangannya wal Instagramiyah, gitu kan, wal TikTokiyah, gitu kan. Nah, J. Anda harus nanti dikuatkan, tentukan ininya, fokuskan di apa namanya, kontennya harus fokus. Ini konsumennya, customernya, penggunanya siapa, gitu ya. Itu sehingga Iya. nanti kontennya juga disesuaikan, jenis medianya juga harus disesuaikan. Saya kira itu Pak Pak moderator, Ganteng. ya Pak Pak Ganteng. Ganteng. Oke, matur ya. Makasih Pak Penguji, singkat padat tetes. Jadi nanti Mas Anas Sogiban mohon nanti dicatat masukan-masukannya supaya lebih sempurna. Begitu matur Oke. nuwun pada Bapak Mentor, Bapak Arifin, nggih. Pak Arifin matur nuwun atas kerjasama Pak Arifin. Sami-sami. Nggih, barangkali kami atas nama BDK Semarang mengucapkan jaya kumu wa khairon ahsanal jaya. Amin ya Mekaten, Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, yang wabarakatuh. terakhir kami panggil peserta berikutnya di stop screen, Mas. Nah, di stop screen. Ya, yang terakhir ini siapa ini? Mohon maaf Bapak, Pak Kepala kok belum mundur, belum sampai kantor. Ini Tampilkan sejak aja. perjalanan. Oh, oke, Pak. Tampilkan saja. Nanti dicatat eh Pak Pak Kak Pak dikasih nomor teleponnya Pak Mentor. Pak jadi Pak mentornya nanti ya paling enggak semacam ngasih kayak tulisan lewat WA nanti biar dikirim ke Pak eh, Pak Salim gitu. Ngoten nggih. Biar nanti cepat padat singkat bar selesai. Wis bablas angine gitu nggih. Monggo langsung bisa monggo. Baik, terima kasih Komisi, terima kasih moderator, mentor, terima kasih Mas Ahmad ya. Presentasi Anda sudah selesai, mari kita tutup dengan pesan pembelajaran alhamdulillah. Peserta yang masuk berikutnya kami silakan persiapan. Perkenalkan, nama saya Agus Androsat, Bapak. Saya Oke, monggo langsung, yuk. Ya, saya adalah CPNS penghulu di KUA Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan membawakan mempresentasikan mengenai rencana aktualisasi program saya, yaitu optimalisasi penggunaan bimbingan perkawinan digital berbasis Google Form untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Sukoharjo, Wonosobo. Saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo. Ini untuk visi misi dan nilai organisasi KUA Sukoharjo. Kemudian ini tugas fungsi penghulu. Selanjutnya diidentifikasi isu, ada secara metode APKL ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya memang mengerucut lagi di USG sehingga mendapatkan satu isu yang terbesar, yaitu belum optimalnya bimbingan perkawinan digital. Nah, sebenarnya kalau secara alasan pribadi saya, Bapak, mungkin Bapak familiar dengan
berpasangan gitu ya. Sekarang yang di viral itu Pak, jadi memang itu menjadi salah satu inspirasi saya untuk membuat menganalisis isu tentang ini. Belum optimalnya bimbingan pengenalan digital di KUA Sukoharjo. Ini menjadi prioritas utama guna meningkatkan kualitas layanan yang modern kepada masyarakat atau calon pengantin. Berdasarkan data BPS, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan, namun tingkat perceraian mengalami kenaikan tiap tahun, kecuali di tahun 2003 sempat mengalami penurunan. Selain itu naik semua, Pak. Survei yang dilakukan oleh penulis saya, yaitu mengenai bimbingan digital, itu menempati posisi pertama sebagai isu paling urgent untuk dibahas, yaitu 98%, dan yang menolak 2% itu yang berdasarkan usia 45 sampai 55 tahun, Bapak. Sedangkan di KUA Sukoharjo menunjukkan bahwa 78% pernikahan di KUA Sukoharjo itu dilakukan oleh catin berusia 19 sampai 27 tahun atau termasuk kategori Gen Z. Nah, harapannya dengan ada bimbingan digital ini nanti materinya yang menarik, mudah diakses, dan juga bisa eh, berkelanjutan lagi, Bapak, sustainable. Jadi mereka tidak hanya setelah bimbingan perkawinan itu selesai, terus mereka tapi juga mendapatkan lagi kalau misal pengen ngecek-ngecek lagi materi yang kemarin itu bisa, Bapak. Kalau selama ini memang masih secara manual semua, Bapak. Nah, ini untuk diagram Fishbone. Kemudian tahapan kegiatannya pertama melakukan konsultasi rencana kegiatan bersama Pak Kepala. Ini sudah saya lakukan untuk menentukan judul ini. Kemudian persiapan infrastruktur dan data awal kita masih menggunakan nanti ada Google Drive. Kemudian juga nanti ada perangkat sosial media lain seperti seperti Instagram. Terus kemudian Google Form sebagai eh, eh, sebagai sistem utamanya yang akan saya gunakan nanti, Bapak. Kemudian tahapan selanjutnya adalah orientasi staf dan pembagian tugas teknis. Ini agar nanti teman-teman staf juga tahu kalau misalnya di sini kan nanti yang GPIC-nya saya, Bapak. Tapi kalau misal saya tidak ada, setidaknya saya sudah briefing dulu teman-teman di kantor untuk caranya seperti apa. Kemudian pelaksanaannya itu memastikan catin menggunakan data, kemudian menjadi first level complaint handling. Di situ nanti juga ada kontak person kami, Bapak. Jadi ketika mereka di rumah sedang melaksanakan bimbingan perkainan digital, tidak bisa itu bisa langsung bertanya sama kami. Cara itu banyak sekali. Selanjutnya adalah outputnya itu melakukan optimalisasi bimbingan digital, memastikan catin memperoleh bukti otentik. Kalau sementara ini Bapak untuk bimbing secara manual itu kan buktinya hanya sekedar foto Bapak. Tapi nanti ketika saya membuat bimbing digital itu secara otomatis calon pengantin akan mendapatkan sertifikat online yang dia akan langsung masuk ke email yang dimasukkan nanti Bapak. Jadi seperti itu. Monitoringnya seperti itu, melakukan proses monitoring, kemudian juga pengarsipan secara digital akan lebih mudah. Rekapitulasi rencana habituasi seperti Ya, ini. saya kira sudah cukup. Ya. Sudah usah. Ini hanya teknis saja. Sudah Cukup, cukup. Oke. Ini masih saya tunggu lagi. Apakah sudah datang? Belum, Bapak. Belum. Baik. Kalau belum, berarti gini aja. Langsung nanti semacam kayak mentornya lewat tulisan di WA atau apa, atau mungkin voice call atau apalah. Kemudian Voice note nanti ya, Pak. diberikan ke Pak Penguji. Biar ini Pak Penguji langsung memberikan langsung masukan atau kritikan. Monggo Pak Penguji, kepadanya persilakan. Ya, Pak Moderator. Begini Mas Agus Sanrosit ya. Sanrosat, Pak. Oh, iya. Oh, Sanrosat. Oke, saya salah. Nggih, salah sithik apa boleh dhewe ya. Kalau Rosat sama Rosid itu salah satu huruf tidak fatal. Tapi ada yang fatal, Pak. Nggih. Setuju Nah. kalau huruf C-nya sekeliru dengan huruf B repot, Pak. Oh. Begini. Begini Mas Agus. Jadi coba kenapa tidak maksimalnya Binwin yang ada di Wonosobo itu? Saya pernah ke Wonosobo. Ini masuk kecamatan mana, Mas? Sukoharjo, Bapak. Hah? Sukoharjo. Di atas apa di bawah? Di bawah perbatasan dengan Banjarnegara, Bapak. Oh, gitu di bawah ya. Yeah. Begini, saya kan tahu kultur orang Wonosobo, apalagi yang di atas itu tidak familiar dengan
apa namanya Teknologi digital ya Pak. teknologi digital. Saya paham itu. Walaupun itu gensetnya, Nggih. mindsetnya beda ya, mindsetnya Nggih, beda. Maka dianalisis dulu. Sehingga ini hanya apa namanya? Jadi kan ada banyak problem. nggih. Problem di apa tidak adanya BINWIN. Yang pertama, misalkan karena mereka tidak bisa hadir karena bekerja di luar kota, Nggih. ya kan? Kemudian yang kedua karena memang kawannya males. Halo, ya Nggih. aku kasih Bimas Mas saya pernah, jadi saya paham. Nggih, Pak. Kawannya males, penyuluhnya males kan ya gitu. Itu problemnya penyelesaiannya dipindah aja semua itu, ya. Nggih, Pak. Itu yang keempat. Yang ketiga tadi Anda hanya bisa menyelesaikan problem yang mana, atau ini optimalisasi BINWIN dengan Google Form itu menyelesaikan problem yang mana. Baik, Pak. Jadi harus diperjelas apa namanya problem identifikasinya harus selesai. Sehingga kalau sebagai seorang dokter, oh ini sebenarnya cukup, ini sakit flu, nggak usah opnam, ya, gitu. Nggih, Pak. Ya. Nah, jadi jangan tidak terjebak di urusan apa namanya genset yang hanya persoalan problem besar. Itu jadi dipastikan itu sehingga Anda nanti bisa menyelesaikan berapa persen dari problem di persoalan BINWIN. Itu kemudian yang berikutnya ya Mas Agus, ini kan juga harus ini Mas Agus, Nggih, Pak. ikut diklat. Untuk berikutnya diklat BINWIN, soalnya saya fasilitator BINWIN, jadi saya paham betul. Wah, Ya, boleh Pak. ya itu Anda harus belajar materinya, materi-materi BINWIN harus Anda pelajari semuanya. Gitu Pak Pak moderator Ganteng. yang ganteng. Oke, Ya, Pak Ganteng. Pak Oke, Ganteng. oke. Oh, oke. Matur Ya. sangat Oke. Pak Salim Wasdi selaku penguji nanti minta tolong Mas Agus Iya, Pak. lewat apalah telepon-telepon sebentar untuk menghubungi pada Pak Salim. Intinya bahwa selaku mentor untuk penguatan biar lebih kafah lebih baik itu bla 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 itu gitu ya. Kan ini nanti kalau menunggu sampai ini sudah datang belum belum? Belum, Kalau Pak. belum ya saya nyatakan saya tutup. Oke, Begitu Pak. Pak penguji, Siap, Pak siap, gimana nggih? Ini siap. tinggal menunggu biar nanti kalau Ya, pada panjenengan walaupun berapa menit ngoten nggih. Ya, siap. matur sangat baik. Sebelumnya saya terima kasih kepada semuanya, terutama Bapak penguji, Bapak Dr. Salim nggih. Kepadanya eh untuk mohon diri dan juga semua para peserta dimanapun Anda telah berada. Pada intinya kami atas nama BDK Semarang mengucapkan jaya kumwa khairon ahsana jaya mekaten wa wahul mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron waliko. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Mohon live dulu ya. Ya, siap. Nggih.